Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 44, dari mana keluargamu mendapatkan kepercayaan mereka? Sayang, kalau itu benar, bolehkah keluargamu menunjukkan wajah mereka di depan umum jika ada yang tahu tentang itu? Mamamu berkata cepat. Ini sangat memalukan. Reaksi pertamanya adalah tentang menyelamatkan muka, dan bukan tentang apa yang telah terjadi pada putrinya. Papamu mendengus dingin dan berkata, jadi kamu benar-benar mengerti itu. Tapi tidak ada cara lain, kita harus mengirim Mukiki ke luar negeri sehingga tidak ada yang tahu bahkan jika dia meninggal di sana. Tapi apakah dia akan mendengarkan kita? Tanya mamamu. Mukiki menjadi sangat sombong setelah dia mengikuti orang lain. Apakah dia akan mengenali kita, orang tuanya sendiri? Temukan dia dan katakan padanya bahwa kita mengizinkannya kembali, dan dia akan menjadi putri keluargamu seperti sebelumnya. Aku tidak akan melakukan apapun padanya selama dia berjanji untuk meninggalkan negara ini, papamu memberi instruksi. Bawa dia pulang, dan itu adalah kompromi terbesarku. Dia tidak bisa meminta lebih. Baiklah. Aku akan menemuinya saat putri kecil kita sudah pulih. Papamu berbicara seolah-olah dia memberikan berkah besar kepada Mukiki. Seperti yang diharapkan dari ayahmu Tang Sui, dia mungkin berpikir bahwa Mukiki ingin kembali ke keluargamu, dan bahwa pendukung Prancisnya hanya membantunya dengan uang dan tidak akan pernah mendukungnya seumur hidup. Hanya di keluargamu dia akan menikmati diperlakukan seperti putri orang kaya dan hidup tanpa kekhawatiran. Keyakinan seperti itu tentu saja menghancurkan keteguhan hati Mukiki terhadap pendiriannya sendiri terakhir kali. Itulah sebabnya papamu berpikir bahwa itu adalah kompromi terbesarnya untuk Mukiki. Dia membunuh neneknya sendiri sejak awal, dan, secara masuk akal, tidak boleh ditoleransi oleh keluargamu. Namun, papamu harus membuat pilihan sulit itu agar Mukiki tidak menimbulkan keributan yang lebih besar. Sayang, kamu tidak perlu takut. Bahkan jika Mukiki kembali, ayahmu akan mengirimnya ke luar negeri. Dia tidak bisa menindasmu lagi. Air matamu Tang Sui mengalir deras dan dia memeluk mamamu sambil menangis pelan, "Ibu, kalian memang yang terbaik." Akan tetapi, tidak pernah terlintas dalam pikiran mereka bahwa ide arogan mereka merupakan saran yang menggelikan bagi Mukiki. Dia berkata bahwa dia tidak akan pernah kembali ke keluargamu, dan itu bukan lelucon. Keesokan paginya, mamamu menyetir mobil untuk menunggu di luar rumah kecil itu. Begitu melihat mobil Pak Tualin, ia segera memotong pembicaraan karena ia sudah hafal bentuk mobil itu setelah melihatnya beberapa kali. Begitu Pak Tualin melihat bahwa itu adalah mamamu, dia segera bertanya kepada Mukiki, "Nona Kiki. Jangan pedulikan dia. Pergi saja." Mukiki tidak ingin berbicara dengan mamamu karena dia bisa menebak bahwa mamamu ingin berbicara tentang percobaan bunuh diri Tang Sui. Baiklah. Pak Tualin mengangguk, tetapi saat dia hendak menambah kecepatan dan pergi, mamamu sudah turun dari mobilnya dan menghalangi jalan lagi. "Nona Kiki. Tidak apa-apa, Paman Lin. Tolong parkirkan mobil di samping dan tanyakan pada bibiku," kata Mukiki kepadanya, karena dia penasaran dengan trik apa yang dilakukan mamamu hari ini. Dia tidak mempunyai waktu luang jika itu hanya sekedar pertengkaran. Akan tetapi, dia tetap berada di dalam mobilnya sebelum Su Zipei keluar, dan menutup rapat jendela karena dia tidak ingin berbicara dengan mamamu sama sekali. Tak lama kemudian, Su Zipei muncul dari rumah kecilnya, wajahnya penuh amarah saat melihat adiknya. "Nyonyamu, saya sudah menjelaskan sebelumnya bahwa saya tidak ingin Anda datang ke sini." "Aku juga tidak ingin datang ke sini, tapi tanyakan pada dirimu sendiri, Zipei, apakah kamu benar-benar mengawasi Kiki? Tidakkah kamu tahu bahwa dia punya sugar daddy? Atau apakah kamu memanfaatkannya untuk mendapatkan uang haram?" "Jaga mulutmu yang kotor itu," balas Su Zipei dengan marah. "Jadi kamu tidak tahu." Setelah mendengar pertengkaran mereka di luar, Mukiki akhirnya menurunkan kaca jendela dan bertanya pada mamamu, "Mendengarkan omong kosong dari putri kesayanganmu lagi. Dia bilang dia membaca buku harianmu dengan matanya sendiri. Ada seorang pria yang menghujanimu dengan hadiah dan mengajakmu keluar di malam hari." "Omong kosong." Su Zipei segera membalas. Dia tidur sekitar pukul 9 sampai 10 setiap malam tanpa kecuali. Tang Sui boleh mengatakan apapun yang dia mau. "Terserahlah, aku tidak akan pernah bisa meyakinkan kalian semua. Tapi aku di sini hari ini dengan kabar baik." Mamamu memotong ucapan Su Zipei dan menyampaikan keputusan papamu. "Kakak iparmu telah memutuskan untuk mengizinkan Mukiki kembali ke keluargamu, dan mengirimnya untuk belajar di luar negeri." "Kabar baik." Su Zipei tertawa mendengarnya. "Siapa yang beruntung?" "Zipei, jangan banyak bertanya. Mukiki akan menjadi putri orang kaya lagi saat dia kembali. Kenapa dia tidak menginginkannya? Bukankah dia melakukan semua itu karena dia ingin kembali?" Mendengar perkataan itu, Su Zipei dan Mukiki saling berpandangan dan tersenyum.
Dari mana keluargamu mendapatkan kepercayaan diri mereka? Su Zipei bertanya kepada mamamu sebagai balasan. Kami tidak pernah sekalipun mengisyaratkan bahwa kami ingin kembali ke keluargamu. Kau menolak. Lihatlah Kiki. Dia tinggal di rumah mewah, makan seperti bangsawan, menggunakan barang bermerek, memiliki sopir, dan disambut langsung oleh kepala sekolah di sekolah bergengsinya. Bagaimana kehidupannya lebih baik dengan keluargamu? Semua yang dia makan dan pakai lebih berkelas daripada yang didapat Mu Tangsue. Kembalilah. Bisakah kamu berhenti bermimpi? Mamamu menatap Mu Kiki, lalu menatap Su Zipei, adiknya sendiri sekarang tampak cantik dan anggun, tidak seperti penampilannya yang miskin sebelumnya. Dia tentu saja tidak dapat menyangkalnya. Bibimu, kamu mungkin khawatir tentang percobaan bunuh diri Mu Tangsue, kan? Aku tahu itu menyakiti hatimu, tetapi apakah kamu tahu mengapa dia melakukan itu? Itu karena dia mencoba menunjukkan buku harianku kepada semua orang, tetapi dia difilmkan saat melakukannya dan buku itu dipajang di papan pengumuman. Seperti yang kau tahu, pelanggaran privasi adalah hal yang paling dibenci, itulah sebabnya seluruh sekolah sekarang merasa jijik padanya. Kau bisa pergi dan bertanya, tetapi kau mungkin tidak akan menemukan seorang pun yang tidak membencinya sekarang. Mereka bahkan memberinya julukan, teratai putihmu. Tentu saja, kurasa kau mengira aku menjebaknya. Tapi tidak apa-apa jika kau mengubur kepalamu di pasir, karena sudah cukup baik jika semua orang tahu kebenarannya. Mamamu, kamu bisa bertanya di sekolah tentang seberapa baik hati putrimu sebenarnya. Selain itu, berhentilah membuang-buang energimu untukku. Aku tidak akan repot-repot membuang waktu dengannya jika dia tidak mencoba membuatku mendapat masalah. Ngomong-ngomong, aku tidak punya sugar daddy, jika kamu terus mendengarkan omong kosong putrimu tanpa melihat buktinya, dia hanya akan menyakitimu tak tertahankan. Tunggu saja dan lihat apakah kamu tidak percaya padaku. Setelah itu, Mu Kiki menutup jendela. Paman Lin, cepatlah. Aku akan terlambat. Su Zipei pun tidak mau repot-repot berbicara lagi dengan mamamu. Tolong pindahkan mobilmu jika tidak ada yang lain. Bahkan Kiki kita tahu untuk minggir dan tidak menjadi penghalang jalan, atau kau masih seperti anak kecil. Mamamu langsung tercengang mendengar kata-kata Mu Kiki. Mustahil. Tangsue selalu patuh, dia tidak akan melakukan hal yang memalukan.